Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, mari kita lanjutkan kembali materi perpindahan panas. Pada pertemuan ini, saya akan membahas terkait dengan persamaan konduksi panas. Baik, kita mulai saja. Pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan kontrol volume pada heat flow field atau pada aliran panas. Di sini kita buka kembali yang disebut sebagai Fourier law atau hukum Fourier. Kali ini saya tuliskan dalam bentuk yang sedikit berbeda. Saya tuliskan di sini, kita tahu pada Fourier law Q dot atau heat transfer rate di sini X ya, berarti pada arah X ini sama dengan, atau pada umumnya ini sama dengan minus K, yang mana K-nya itu adalah konduktivitas termal. Ini ada segitiga terbalik T. Apa ini segitiga terbalik? Terbalik ini dibacanya adalah del T, atau ini sering juga disebut sebagai turunan berarah. Jadi ini adalah bentuk umum kait dengan Fourier law, yaitu kita gunakan turunan berarah. Nah, berarah ini tergantung kepada koordinatnya masing-masing. Di sini, ini mestinya tidak ada X-nya ya. Saya hapus. Q dot atau heat transfer rate di sini. Ini kalau kita tinjau ke dalam koordinat Cartesian, artinya dia memiliki sumbu seperti ini ya. Ini X, Y, dan Z. Maka kita akan punya Q dot arah X, arah Y, dan arah Z. Yang mana di sini sama-sama min K. Ini dibacanya adalah do T per do X, atau ini disebut sebagai turunan parsial. Jadi artinya kita hanya menurunkan pada arah X saja, pada arah Y dan arah Z saja. Ini kalau kita tuliskan secara matematik. Ini masih bentuk umumnya. Anda tidak perlu terlalu pusing dengan bentuk ini, nanti akan saya coba lakukan penyederhanaan. Kemudian di sini kalau kita punya suatu kontrol volume, di mana kontrol volume ini merupakan heat flow field, atau ini adalah terjadi aliran panas pada kontrol volume. Mungkin kalau Anda ingat kembali pada mata kuliah mekanika fluida, kita pernah belajar terkait dengan kontrol volume. Gampangnya adalah ada aliran yang masuk dan ada aliran yang keluar. Gampangnya ini bisa dimisalkan seperti pada bak mandi. Itu adalah suatu kontrol volume yang paling sederhana, yang mungkin bisa kita temukan di kehidupan sehari-hari. Pada kasus gambar ini ada sebuah kontrol volume dengan bentuk yang sedikit acak. Ini sebut saja kontrol volumenya ini adalah R. Pada kontrol volume ini, kalau kita lihat di sini, ini ada titik ya. Titik ini dia memiliki sumber energi atau energi source yang kita tuliskan ini adalah E.G atau adalah Eigen, E.generation atau energi yang dibangkitkan, yang mana besarnya adalah Q dot. Nah, Q dot ini adalah heat flux-nya dikalikan dengan D kecil R, atau ini adalah elemen volume. Jadi kalau kita ambil ini adalah volumenya R, maka dr adalah elemen volume. Jadi di sini terdapat sebuah sumber yang terdistribusi melalui R. Nah, kontrol volume ini merupakan suatu finite region atau suatu daerah yang terbatas dari suatu conducting body atau suatu benda yang mengalami konduksi. Di sini kita punya surface atau permukaan. Permukaan ini ditandai dengan S. Dia ada volume, ada permukaan ya. Nah, volumenya di sini kalau kita cuplik ya sebesar ds di sini, maka kita akan punya vektor ya, arah
Yang pertama adalah arah normalnya atau yang tegak lurusnya, dan kita akan punya di sini adalah heat transfer rate yang besarnya adalah min K del T tadi. Baik, kita lanjutkan kembali. Di sini kita masih meninjau kontrol volume kita yang sama. Di sini akan ada volumetric heat release atau panas yang dilepaskan secara volumetrik. Kita sebut di sini adalah sebagai E.G. E.G ya. Ini arahnya arah R sesuai dengan sumbu yang kita punya. Dan dia terdistribusi seluruh ke arah region R. Kemudian kalau kita punya heat ya, yang konduksi yang keluar dari permukaan DS ini dan satuannya dalam watt, kita bisa nyatakan bahwa heat yang terkonduksi ini adalah besarnya adalah min K del T di dot product kan, atau dikalikan dot product dengan N ds. Ini adalah arahnya ya, arah dari N dikalikan dengan suatu permukaan. Dimana ini adalah lain adalah I besar dot ya, I besar dot, atau kalau ini dikalikan dengan A nya, nanti kita bisa mendapatkan ini adalah sebuah fluxnya. Sehingga di sini kita dapatkan persamaan difusi panas pada arah 3 dimensi. 3 dimensi ini untuk semua koordinat, baik itu koordinat kartesian, koordinat silinder ataupun koordinat bola. Secara umum, persamaan difusi panas ini dituliskan seperti ini. Sini saya tidak menurunkan ya dari bentuk kontrol volume tadi, saya sederhanakan, langsung kita keluarkan saja persamaan akhirnya. Kalau kita lihat di sini ada del 2 kali, artinya ini turunan 2 kali ya. K kali T, K-nya itu adalah konduktivitas thermal, T besar di sini adalah suhu, kemudian ada E kecil dot gen, ini adalah panas yang dibangkitkan per satuan volume. Kemudian ini sama dengan rho kali C, yang mana rho-nya itu adalah densitas, C-nya adalah kapasitas kalor. Nah, kemudian dikalikan do T besar per do T kecil, yang mana T kecil ini adalah waktu. Dan sekali lagi, ini adalah persamaan umum untuk persamaan difusi panas. Pertama, di sini mereka persamaan ini memiliki sebuah limitasi. Yang pertama adalah ini hanya berlaku untuk incompressible medium atau zat-zat yang tak termampatkan. Jadi berlakunya untuk zat-zat yang tak termampatkan. Dan yang kedua adalah tidak ada konveksi. Dari persamaan 5 ini, jika variasinya K, nilai K ini variasinya sangat kecil atau kecil terhadap T besar ini suhu, jadi variasi konduktivitas thermal atau perubahan konduktivitas thermal ini kecil atau tidak berubah terhadap suhu, sehingga kita bisa nyatakan dia konstan, dia memiliki konduktivitas yang konstan, maka K yang di sini ini adalah suatu turunan tadi ya. Ini bisa kita keluarkan karena dia kita anggap konstan. Maka persamaan 5 bisa kita tuliskan menjadi bentuk persamaan 6 yang lebih baru. Jadi di sini kita keluarkan K-nya, kemudian semua ruas kita bagi K, kita bagi dengan K, dan kita dapatkan persamaan 6. Nah, persamaan 6 kalau kita lihat ya, ini adalah T ya. Jadi ini fungsi suhu diturunkan 2 kali. Kemudian ini ada panas yang dibangkitkan dibagi dengan konduktivitas thermal sama dengan 1 per alfa. Nah, ingat kembali ya, di pertemuan sebelumnya saya sudah menyatakan alfa itu adalah diffusivity atau kemampuan melakukan difusi, yang mana secara matematis alfa itu sama dengan K dibagi rho kali C.
sini kita bedah satu-satu. Yang pertama, pada term ini del kuadrat T ini artinya 2 kali ya, turunan 2 kali. Ini sering disebut sebagai Laplacian. Nah, Laplacian ini pada koordinat Kartesian atau koordinat x, y, z itu kita baca del kuadrat ini adalah sama dengan penjumlahan dari turunan berarah ya, masing-masing koordinat. Jadi ini turunan kedua kali ya, turunan kedua. Ini do kuadrat T per dx kuadrat dijumlahkan. Ini untuk koordinat Kartesian, yang mana koordinatnya adalah x, y, z. Kalau kita punya benda yang berbentuknya adalah silinder, maka akan lebih mudah kalau kita bekerjanya ke dalam koordinat silinder atau dinyatakan dengan r theta z. R theta z ya kalau digambarkan, ini kalau dalam bentuk Kartesian ya, kita punya seperti ini, maka kita punya silinder misalnya seperti ini ya. Nah, R-nya mana? R-nya itu adalah arah jari-jari ya. Ini R. Kemudian theta-nya mana? Theta itu sudut yang dibentuk di sini. Ini adalah theta dan Z-nya itu adalah arah Z. Sama seperti koordinat Kartesian. Maka bentuk Laplaciannya pada koordinat bola ini bentuknya seperti ini. Nah, ini biasanya kita tidak perlu menghafalkan ya. Contoh, kalau pada koordinat Kartesian kita biasanya akan meninjau pada kasus satu dimensi. Jadi kita hanya akan fokus pada sumbu X saja. Kemudian pada koordinat silinder kita nanti fokusnya biasanya pada arah R saja, atau arah radialnya. Jadi kita tidak perlu menghafal yang term atau bagian kedua dan ketiga ini. Kemudian yang koordinat berikutnya adalah koordinat bola. Pada koordinat bola bentuknya agak sedikit berubah. Nah, biasanya juga kita fokusnya nanti pada satu dimensi adalah kita fokus pada arah radialnya saja di koordinat bola. Nah, kita sekarang sederhanakan ya persamaan Laplace yang tadi, Laplacian ini kita tinjau tadi hanya pada arah sumbu X satu dimensi saja, satu dimensi arah sumbu X. Kita ingat-ingat lagi ya persamaan umumnya tadi ya, pada satu dimensi itu dituliskan ini sama dengan ini ya. Kalau kita flashback lagi, yang ini, yang persamaan 6 ya, persamaan 6. Maka kalau kita tuliskan ke dalam satu dimensi saja, maka persamaan ini berubah satu dimensi, maka menjadi seperti ini ya. Nah, ini turunan 2 kali sama, ini del ya, del kuadrat T. Nah, K ini tadi, ini K ini bisa kita pindahkan karena kita anggap dia konstan. Lalu ini E dot gain adalah panas yang dibangkitkan dikalikan rho kali C dot T per dot T kecil. Kemudian jika kita anggap, ini sekali lagi ini disederhanakan kembali, ya konduktivitas dianggap konstan terhadap T, maka persamaan 6 tadi bentuknya menjadi persamaan 10. Ini adalah pada kasus satu dimensi arah sumbu X saja. Contohnya adalah pada dinding ya, pada dinding atau plane wall. Kemudian di sini kita sederhanakan kembali. Kita ambil pada kasus steady state atau keadaan tunak. Steady state itu apa? Artinya dia sudah tidak bergantung terhadap waktu. T kecilnya tidak ada perubahan. Sehingga persamaan ini ya, kita lihat ya. Persamaan yang ini dia bergantung terhadap waktu karena ada perubahan temperatur terhadap waktu. Ketika kasusnya steady state, maka do T besar, do T kecil ini akan sama dengan 0. Sehingga sisi sebelah kanan dari persamaan ini akan sama dengan 0 dan kita bisa mendapatkan konduktivitas atau persamaan difusinya jika kita asumsikan bahwa konduktivitas thermal tadi dianggap konstan terhadap T menjadi persamaan 11. Ini menjadi lebih simpel lagi ya dibandingkan yang sebelumnya. Ini kita anggap 0.
Kemudian di sini pada kasus transient itu apa? Transient itu adalah kasus kebalikannya dari steady state. Artinya dia berubah terhadap waktu dan biasa perubahannya cepat. Dan di sini ada kasus transient tapi tidak ada heat generation. Nah, kalau pada kasus transient dan no heat generation dan kita anggap konduktivitas termalnya itu konstan terhadap temperatur, maka justru yang nilai ini yang sama dengan 0. Tapi yang sebelah kanan itu tetap ada. Sehingga kalau kita atur persamaannya, ini bisa kita tuliskan menjadi persamaan nomor 12. Lagi ini kasus transient no heat generation. Nah, pada kuliah ini kita hanya fokus nanti ya, itu tidak pada yang kasus transient. Kita anggap nanti kasus-kasusnya adalah kasus steady state. Kemudian ketika kasusnya lebih sederhana lagi, yaitu adalah kasus steady state dan no heat generation. Jadi sudah dia tidak bergantung waktu, juga tidak ada sumber panas. Dan kita anggap konduktivitas termalnya konstan. Maka persamaan ini, dua suku ini 0, yang ini juga menjadi 0. Jadi kita mendapatkan nilai ini menjadi 0. Nah, apa ini do T kuadrat per do X kuadrat ini artinya dia turunan 2 kali ya. Turunan 2 kalinya, turunan fungsi T ini 2 kali itu sama dengan 0. Dan pada kasus steady state, kondisinya satu dimensi tanpa ada energi yang dibangkitkan atau yang dihasilkan, maka dampaknya adalah heat flux itu akan menjadi konstan pada arah perpindahannya atau arah transfernya. Karena secara matematis dari persamaan 13 kita bisa mendapatkan perubahan heat flux ya. Perubahan heat flux terhadap arah X ini menjadi sama dengan 0, atau di sini tidak ada perubahan heat flux ya. Pada arah X atau arah perpindahan atau arah transfernya. Sehingga pada kasus yang saya bahas di pertemuan sebelumnya, pada suatu dinding komposit yang ada stainless steel, ada copper, ada stainless steel lagi, itu kita dapat nyatakan bahwa heat flux itu mau di posisi apapun di arah perpindahan dia konstan karena kondisinya adalah steady state, satu dimensi, dan tidak ada panas yang dibangkitkan atau dihasilkan. Baik, untuk lebih jelasnya saya akan coba masuk ke contoh soal. Jadi di sini saya punya sebuah dinding. Dindingnya ini dinding satu dimensi ya, yang memiliki konduktivitas termal 50 watt per meter Kelvin dan dia memiliki ketebalan 50 mm. Diketahui bahwa dia memiliki persamaan distribusi temperatur yang dinyatakan dengan persamaan ini. Artinya ini adalah perubahan temperatur ketika melewati dinding tersebut ya. Jadi dia bergantung kepada posisinya, di mana T itu dinyatakan dalam Celcius. Pada kasus perpindahan panas, karena kita banyaknya melihat adalah delta T atau perubahan suhunya, maka kita tidak perlu melakukan konversi ya. Apabila kita dapatkan suatu satuan konduktivitas termal 50 watt per meter Kelvin dan kita dapatkan di sini suhunya dalam Celcius, kita tidak perlu melakukan konversi Celcius ke Kelvin. Kemudian diketahui bahwa nilai A, artinya di persamaan ini ya, adalah 200 Celcius dan nilai B-nya adalah minus 2000 derajat Celcius per meter kuadrat. Yang ditanyakan adalah berapakah panas yang dihasilkan pada dinding dan tentukan heat flux pada dua sisi permukaan. Baik, pada kasus ini kalau kita lihat ya, pertama ya, E dot gen-nya itu nggak ada ya. Ini E dot gen itu akan
sama dengan at.gain-nya itu ada ya. Sini ada. Di sini ada sumber panas. Ada artinya ada sumber panas yang dihasilkan. Nah, di sini pada kasus satu dimensi dan dia ini kasusnya adalah steady state ya. Pada kasus ini steady state. Kita asumsikan bahwa semua properti thermal itu kita anggap konstan di sini. Oke, kita masuk ke Google Jamboard di sini. Oke, yang ditanyakan adalah berapa ya? Tadi A-nya adalah berapa panas yang dihasilkan pada dinding. Nah, artinya di sini ya, panas yang dihasilkan itu adalah E.gain. Artinya di sini ada sumber panasnya. Dan karena kita tinjau dia adalah kasusnya adalah satu dimensi ya. Jadi pada kasus satu dimensi dan dia juga steady state, maka di sini kita anggap bahwa seluruh thermal propertinya itu konstan. Nah, kita masuk ke persamaan umumnya bahwa ya ini kita tinjau satu dimensi. Jadi do tadi kita jadi d saja ya. D dx ini dikali k dt per dx ditambah E.gain ini sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena dia steady state ya. Kemudian karena kita asumsikan bahwa thermal propertinya konstan, maka nilai K ini dapat keluar. Jadi seperti ini ya. Nah, ini ditambah E.gain sama dengan 0. Atau di sini kita bisa dapatkan ya E.gain-nya yang dicari ya. Ini sama dengan minus K d dx dt per dx. Nah, inilah yang akan kita cari di sini. Kemudian kita sudah punya di soal ya. Di soal itu sudah diketahui kita punya persamaan. Nah, ini nih persamaannya nih. Persamaan Tx-nya sudah ada. Sekarang tinggal kita pakai saja. Kita dapatkan di sini bahwa Tx ini adalah A ditambah B X kuadrat. Kita turunkan ya. Turunkan T terhadap X. Kita turunkan 2 kali. Jadi kita akan turunkan persamaan ini ya. Nah, ini artinya kita turunkan 2 kali. Pertama kita dapatin ya dt dx. Ini turunan pertama ya. Berarti kita A-nya kan konstan ya, maka tinggal dapat 2bx. Kemudian yang kedua adalah d kuadrat t dx. Berarti ini sama dengan 2b saja. Yang mana nilai b-nya itu sudah ada ya. Sehingga kita bisa dapatkan di sini bahwa nilai dari E.gain-nya itu sama dengan minus K dikali 2B. Kita tahu bahwa nilai K ya itu adalah 50 watt per meter Kelvin, atau ini sama dengan 50 watt per meter derajat Celcius ya, sama saja. Dan nilai B-nya itu sama dengan minus 2000 derajat Celcius per meter persegi. Sehingga kita substitusi ya. Substitusi nilai K dan B-nya. Jadi kita dapatkan di sini E.gain-nya
itu sama dengan minus 50 dikali minus 2000 ya, kali 2 karena 2B. Maka kita dapatkan ini sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 watt per meter kubik. Nah, ini adalah jawaban yang pertama atau yang A. Kemudian yang B-nya ditanya adalah berapa heat flux pada dua sisi permukaan. Oke, kita ditanyakan heat flux. Berarti yang kita cari adalah Q dot kecil ya. Heat flux itu adalah Q dot kecil. Ini pada dua sisi ya. Sisi permukaan dinding. Jadi, kalau saya gambarkan, saya punya dinding di sini. Nah, misalnya seperti ini. Di dinding ini ada sumber ya, yang namanya adalah E dot gain. Kemudian di sini ya, anggap ini posisinya adalah X sama dengan 0 dan ini X sama dengan ketebalan, yaitu 0,05 meter. Maka di sini adalah kita punya Q dot ya, Q dot X pada posisi 0 dan yang di sini adalah Q dot X pada posisi 0,05. Bagaimana kita mencari heat flux? Nah, heat flux itu dapat kita hitung dengan persamaan Fourier law atau hukum Fourier. Yang mana Q dot arah X ini sama dengan minus K dt besar per dx. Dimana tadi kita sudah tahu bahwa Tx-nya itu adalah A ditambah Bx kuadrat. Sehingga kita dapatkan Q dot X-nya ini sama dengan minus K dikali 2B kali X. Oke, selanjutnya kita akan mencari berapa heat flux-nya pada sisi kiri ya. Pada sisi sebelah kiri atau pada saat nilai X-nya sama dengan 0, kita masukkan sini Q dot X ya, itu pada 0. Ini akan sama dengan 0. Kemudian pada sisi sebelah kanan Q dot X-nya pada posisi 0,05 kita masukkan di sini minus K dikali 2B X. Ini sama dengan minus 50 dikali 2 kali minus 2000 dikali 0,05. Nah, kalau dihitung ya, hasilnya adalah 1 kali 10 pangkat 4 watt per meter kuadrat. Oke, kemudian kalau kita penasaran berapa sih suhu pada sisi kiri dan sisi kanan ya, suhunya pada sisi kiri kita tinggal masukkan di persamaan suhu ya, Tx sama dengan tadi A plus B X kuadrat, maka kita masukkan ketika 0 ya, maka kita dapatkan ini sama dengan A saja, itu sama dengan 200 derajat Celcius. Kemudian pada sisi kanan, suhu pada sisi kanan tinggal masukkan ya, T 0,05 samaannya ini A plus B X kuadrat. Begitu sini nilai A 200, nilai B adalah minus 2000 dikali 0,05 dikuadratkan, atau ini sama dengan 195 derajat Celcius. Baik, itu untuk soal ini ya. Jadi kita sudah menyelesaikan ya untuk soal yang pertama ini. Oke, sekarang kita
lanjutkan kembali di sini ya, bahwa ini karena persamaannya ini adalah ada I dot gennya, maka di sini heat flux-nya itu memang tidak konstan ya. Dan kita bisa cek ya, berapa sih nilai dari E dot gen ya kalau kita menggunakan persamaan kesetimbangan energi. Oke, jadi di sini kita gunakan persamaan kesetimbangan energi. Yang mana energi yang masuk ya dikurangi energi yang keluar ditambah energi yang dibangkitkan atau dihasilkan, ini sama dengan 0. Atau kalau kita tuliskan dalam bentuk heat flux Qx, ini min Q, ada posisi L ya, ditambah E dot gen kali L, ini akan sama dengan 0. Sehingga E dot gennya ini sama dengan I dot arah X min I dot arah X, ini pada saat 0 ya, daripada L, dan ini pada saat 0 dibagi dengan L nya. Kalau ini adalah 1 kali 10 pangkat 4 watt per meter kuadrat dibagi dengan 0,05. Hasilnya sama ya, seperti pada kita dapatkan, yaitu 2 kali 10 pangkat 5 watt per meter kubik. Jadi hasilnya sama seperti pada soal nomor 1 yang A-nya ya. Ini bisa kita cek apabila kita menggunakan persamaan kesetimbangan energi. Baik, sekarang contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua di sini diketahui distribusi temperaturnya ini punya persamaan kayak gini, A plus BX plus CX kuadrat. Nah, nilai C T-nya Celsius, X dalam meter, nilai A, B, C-nya tertulis pada soal ya. Nah, kali ini dindingnya memiliki ketebalan 0,3 meter. Pertanyaannya, tentukan heat flux yang masuk dan keluar dari dinding. Kemudian pada permukaan yang lebih dingin, itu dinding terekspos dengan fluida yang bersuhu 100 derajat Celcius. Pertanyaannya, berapakah koefisien konveksi fluida tersebut? Oke, ini serupa tapi tak sama ya, mirip seperti pada soal nomor 1, tapi ini ada sedikit perbedaan. Oke, kita cari dulu ya heat flux yang masuk dan yang keluar. Jadi untuk nomor 2 di sini, yang A adalah heat flux yang masuk dan yang keluar. Kita punya persamaan suhunya ya, Tx ini sama dengan A plus Bx plus Cx kuadrat. Nah, menggunakan Fourier law, ini kita dapatkan bahwa Q dot arah X ini sama dengan minus K dt per dx. Nah, kita tinjau di sini ya, dindingnya misalnya seperti ini. Maka di sini adalah ketika X sama dengan 0 dan ini adalah ketika X sama dengan 0,3 ya. Dimana konduktivitas termalnya adalah 1 watt per meter derajat Celcius. Nah, untuk mencari Q dot berarti kita tinggal turunkan satu kali ya. Berarti Q dot X ini sama dengan minus K dikali turunan satu kali terhadap dx dari A plus Bx plus Cx kuadrat.
Atau kita dapatkan ya, ini sama dengan minus K dikali ya B ditambah 2C X. Nah sekarang kita tinjau pada X sama dengan 0 ya, atau di sisi kiri. Tinjau pada X sama dengan 0, atau ini adalah sisi kiri, maka Q dot X nya pada saat 0 ini sama dengan min 1 ya, K nya kan 1 ya, 1 dikali min 200. Nah C nya kan ini ya, sorry ini 200 ya. CX, X nya kan 0, berarti tinggal nilai B nya saja yang disubstitusikan. Sehingga ini sama dengan 200 watt per meter persegi. Kemudian pada X sama dengan 0,3, atau kita mau cari Q dot X pada posisi 0,3, substitusikan sini. Ini jadi min 1, ini min 200 ditambah 2 kali 30 kali 0,3. Nah ini kalau dihitung ya, hasilnya adalah 182 watt per meter persegi. Kemudian yang B-nya ya, yang B-nya itu pertanyaannya tadi adalah pada permukaan yang lebih dingin ya, dinding terekspos dengan fluida yang bersuhu 100 derajat Celcius. Berapakah koefisien konveksi fluidanya? Oke, dinding yang lebih dingin tuh yang mana? Di sini ya. Kalau kita lihat X-nya itu ya, ini pasti yang lebih panas itu yang kiri ya. Karena nanti alirannya itu akan kiri ke kanan. Baik, kita masuk saja di sini ya B-nya. Kalau kita punya dinding kayak gini, ya tadi ya, mana ini dia adalah di sisi kiri itu adalah TS1, yang ini adalah TS2. Oke, di sini ya kita harus mencari tahu dulu berapa suhunya. Suhu TS1 berapa, suhu TS2 berapa. Ini bisa dicari dengan masukkan persamaan yang awal ya, yaitu A plus BX plus CX kuadrat. Maka TS1 ya, atau ini adalah ketika T0, kita masukkan ya, semuanya 0, tinggal A saja. A-nya berapa? A-nya adalah 200 derajat Celcius. Nah, di sini ini adalah 200 derajat Celcius. Kemudian pada T S2 atau pada T 0,3 kita masukkan nilainya ya. Nilai A-nya tadi kan 200 ya. Berarti ini 200, tulis lagi. Kemudian B-nya itu min 200, berarti min 200. Nah, ini hapus dulu. Ini tambah ya, ditambah min 200 dikali 0,3 ditambah C-nya. C-nya itu 30. 30 dikali 0,3 yang dikuadratkan. Nah, kalau kita hitung ya, TS2-nya ini adalah 142,7 derajat Celcius. Kemudian permukaan dingin ternyata terekspos oleh fluida. Jadi ada aliran fluida di sini ya. Nah, ada aliran fluida dingin. Berapakah koefisien konveksinya? Jadi berapakah H-nya di sini ya? Ini ada H-nya berapa? Koefisien konveksi itu H atau koefisien perpindahan panasnya. Jadi berapakah koefisien konveksi? Atau ini adalah H ya, untuk koefisien perpindahan panas untuk fluida. Nah, di sini karena ini terjadi konveksi ya, maka konveksi itu kita gunakan yang namanya adalah
Newton's law of cooling. Atau hukum pendinginan Newton. Yang mana pada Newton's law of cooling, Q dot ya atau heat flux ini sama dengan H dikalikan dengan delta T-nya. Dimana H itu sama dengan koefisien konveksi ya, konveksi atau koefisien heat transfernya. Dan delta T adalah perbedaan suhu. Ini adalah perbedaan suhunya antara apa? Antara permukaan dengan si fluidanya atau TS min T infinite. Nah, untuk menyelesaikan berapa Q dotnya, kita gunakan kesetimbangan energi pada X sama dengan L. Di sini kita gunakan kesetimbangan X sama dengan L atau pada 0,3 meter. Kita tahu bahwa Q dot ya yang keluar itu artinya Q dot yang keluar dari sini ya. Nih, dari sini. Karena dia arah perpindahannya kan seperti ini ya. Q dotnya. Nah, Q dot di sini di boundary ya atau di batasnya yang keluar dari dinding konveksi ini akan sama dengan Q dot pada konveksinya. Jadi pada batas ya, pada batas antara dinding konduksi dengan yang namanya konveksi itu sama. Maka kita tuliskan di sini adalah H dikali delta T. Itu H pada T 0,3 dikurangi pada T infinite. Nah, T infinite itu artinya suhu pada saat dia fluidanya tersebut berapa. Di soal sudah diketahui ya bahwa fluidanya bersuhu 100 derajat Celcius. Nah, sehingga di sini kita tinggal masukkan substitusi aja nilainya. Jadi T 0,3 itu sama dengan 142,7 ya. Sehingga kita bisa dapatkan di sini nilai H-nya itu adalah Q out ya. Atau ini pada konduksi di sebelah kiri ya. Berarti di sini adalah nilai yang ini. Yang 182 watt per meter persegi ini dibagi T pada 0,3 dikurangi T infinite. Terus saya tuliskan angkanya ini 182 watt per meter persegi dibagi 142,7 min 100. Nah, jika dihitung hasilnya adalah 4,26 watt per meter persegi derajat Celcius. Baik, itu adalah jawaban untuk soal yang kedua. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan yang disebut dengan boundary dan initial condition. Apa itu boundary? Boundary itu bahasa Indonesianya adalah batas. Dan inisial itu artinya awal. Jadi kondisi batas dan kondisi awal. Kenapa ini penting? Pertama ya, ini untuk menentukan distribusi temperatur pada suatu medium. Artinya kita perlu menyelesaikan bentuk dari persamaan heat equation. Jadi kita harus tahu di sini batasnya dan initial conditionnya seperti apa. Karena solusinya itu akan bergantung kepada kondisi fisik yang terjadi pada boundary atau pada batas dari medium tersebut. Nah, jika pada kasus time dependent atau bergantung terhadap waktu, artinya ini bukan steady state. Nah, maka di sini on condition existing in the medium at some initial time. Jadi kita akan menentukan kondisinya pada kondisi awal di medium atau pada initial time. Initial time itu adalah biasanya ketika T kecil ya, T kecilnya sama dengan 0. Itu initial time. Kemudian
Because the heat equation is second order in the spatial coordinate. Artinya persamaan tadi distribusi panas ini adalah persamaan orde kedua. Artinya dia turunan 2 kali tadi ya. Pada arah spasial atau arah X-nya tadi ya, kalau kita tinjau 1 dimensi, maka 2 boundary condition must be expressed for each coordinate. Jadi harus ada paling tidak 2 batas ya, kondisi batas yang harus dinyatakan untuk mendeskripsikan sistem tersebut. Kemudian karena persamaan tadi ini adalah first order in time, jadi cuma persamaan orde 1 terhadap waktu ya. Yang kita lihat tadi do T besar per do T kecil saja. Maka di sini hanya ada 1 kondisi yang kita sebut sebagai kondisi awal, inisial kondisi yang harus kita spesifikkan. Kemudian kita masuk kepada kasus-kasus khusus ya. Yang pertama adalah ketika constant surface temperature atau ketika suhu di permukaannya konstan. Pada kasus ini ya kita tuliskan T besar itu menunjukkan suhu ya. Kemudian ini kalau dia tidak time independent atau dia bergantung kepada waktu ya, maka ada T kecilnya. Nah, 0 di sini, 0 itu adalah ketika X sama dengan 0 atau kita tuliskan di sini ya. Biasanya X sama dengan 0 itu di batas ya. Nah, di batas ini karena konstan maka sama dengan TS. Artinya mau dia di posisi manapun ya di suatu permukaan, mau di atas, mau di bawah, mau di tengah, permukaannya konstan, itu TS. Misalnya seperti ini. Ini ada 2 dinding ya. Yang satu panas, yang satu dingin. Mau dimanapun posisinya, kita pegang di atas, di bawah, di tengah. Ini yang sebelah kiri 150, yang sebelah kanan 70. Maka di sini pada T sama dengan X0 ya, itu T1. Pada T sama dengan L dia T2. Nah, kondisi ini sering juga disebut sebagai kondisi Dirichlet atau Dirichlet condition. Yaitu ketika permukaan itu bersinggungan dengan padatan yang mencair atau cairan yang mendidih. Atau ini pada saat terjadi perubahan fasa. Nah, pada kedua kasus ini terjadi perpindahan panas pada permukaan, yang mana suhu permukaan itu tetap pada suhu yang terjadinya perubahan fasa. Kemudian kasus yang kedua adalah kalau kita punya constant surface heat flux. Jadi di sini pada permukaan ya, heat flux-nya itu konstan. Jika kita tinjau sebuah finite heat flux ini secara matematis ya. Nah, ini ya, ini tuh adalah heat flux ya. Ini adalah Q dot. Itu secara matematis. Kemudian pada posisi X sama dengan 0, maka ini adalah Q dot S. S ini biasanya menunjukkan kepada surface ya. Artinya Q dot pada X sama dengan 0 ini akan sama dengan Q dot pada permukaannya. Nah, ini ya, ini adalah Q dot sama ya. Ini Q dot S. Jadi mau dimanapun dia masuk ya ini sama. Dia mau di atas, mau di tengah, ini memiliki heat flux yang konstan. Nah, ini contohnya heat flux konstan. Nah, ini adalah sama tadi ya, min K dot T per dot X. Kemudian melewati suatu dinding konduksi, kemudian di IL. Nah, ini nilainya ya. Nah, pada kasus ini kebetulan dia sama ya, ini 50, ini minus 50. Ini cuma beda tanda aja, karena biasanya kalau masuk kita kasih positif ya. Kemudian untuk keluar itu negatif. Kemudian yang kasus berikutnya adalah surface heat flux itu konstan. Kalau kita punya yang disebut sebagai adiabatik dinding atau adiabatik permukaan, atau sering juga disebut sebagai insulated surface. Artinya permukaan itu kita beri insulator sehingga tidak bisa terjadi perpindahan panas. Atau di sini dot T per dot X pada X sama dengan 0, ini sama dengan 0. Atau ini ya, tidak ada perubahan suhu. Ini arti matematisnya ya. Tidak ada perubahan suhu pada X sama dengan 0. Jadi di sini di dinding ini tidak ada perubahan suhu di sini. Ini konstan nih ya. Garis ini konstan. Atau kalau digambarkan ini kita punya suatu insulator di sini yang melindungi di X sama dengan 0, sehingga ini 0 di sini ya. Kita hanya punya permukaan di sini saja, yaitu 60. Jadi TLT-nya ada ini, sedangkan perubahan suhu di sini ini tidak ada. Nah, selanjutnya kalau kita punya yang disebut sebagai thermal symmetry. Nah, thermal symmetry itu seperti ini ya.
Jadi di kiri dan di kanan itu bentuknya sama, jadi bentuknya di tengah-tengah center planet, tengah-tengah. Sehingga di sini DOT-nya atau ini adalah heat flux-nya itu seperti ini sama dengan 0. Di sini tidak ada perubahan, atau di sini bisa dibilang heat flux-nya sama dengan 0 ya pada center line. Jadi pada tengah-tengah ya, pada center line ini heat flux-nya 0. So, yang berikutnya adalah pada kondisi ya, convection surface condition. Ini yang tadi contohnya ya, kasus tadi yang soal nomor 2 ya. Ini pada X sama dengan 0. Ya ini kan heat flux ya. Nah, dia ada suatu konveksi di sini. Ada suatu konveksi. Yang ini adalah Newton's law of cooling ya. Sama Newton's law of cooling. Pada kasus ini di sini ya, dia didinginkan. Maka heat flux-nya di sini di posisi yang ini itu akan sama dengan heat flux pada saat di konveksinya. Ini sama. So, kalau kita gambarkan seperti ini ya. Di sini pada konveksi ya, ini akan sama di permukaannya heat flux-nya. Contoh ini kalau ada 2 fluida ya, ini fluida dengan H1 atau heat transfer coefficient 1, dan ini fluida 2 di permukaan yang sebelah kanannya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.